Sudah ada semua ya? Iya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang pemisahan campuran metode filtrasi. Ya, sekarang kamu perhatikan di gambar depan. Gambar apa yang ada di depan? Kelapa peras. Ya? Kelapa yang diperas. Kenapa dia mau diperas? Ya, kenapa dia mau diperas? Kenapa dia mau diperas? Iya, untuk mengambil air santan. Nah, itu sebagai salah satu contoh metode filtrasi atau penyaringan. Ada pakai alat penyaringan untuk memisahkan itu kelapa saat padat menjadi saat cair. Dan airnya untuk digunakan untuk apa? Contoh lain selain santan ini. Contoh lain. Ya, air dan teh. Biasanya kalau kamu lihat kamu minum teh, tidak mungkin kamu minum dari teh. Oke kan? Pasti ada saringannya untuk dia punya ini. Nah, sisa dari apa ini? Asin perasan itu sisanya apa dia nama? Ampas atau dalam bahasa itu residu. Oke, Pak. Nah, setelah kamu pelajari tentang filtrasi ini, kemarin kamu sudah pelajari tentang campuran. Campuran ada berapa campuran? Ada dua. Campuran apa? Homogen dan heterogen. Nah, kamu beri contoh dulu. Campuran homogen apa? Campuran heterogen itu apa? Air dicampur sirup. Ya, air dicampur sirup. Contoh lainnya apa? Air dicampur kopi. Air dicampur garam. Nah, setelah kamu campur bagaimana? Kelihatan garamnya atau tidak? Iya. Ya. Sekarang kalau contoh campuran heterogen. Air dicampur kopi. Air dicampur Kopi. Terus apa lagi? Air dicampur pasir. Ya, air dicampur Pasir. Setelah kita pelajari ini semua, kita akan belajar tentang pemisahan campuran metode filtrasi. Nah, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya melalui percobaan pembuatan alat penjernih air sederhana, peserta didik mampu membuat metode pemisahan campuran filtrasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dengan kreatif. Yang kedua, tujuan kamu untuk belajar ini, setelah membuat alat penjernih air sederhana, peserta didik mampu menerapkan metode pemisahan campuran secara filtrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ada dua tujuan kamu belajar tentang penyaringan ini. Jadi itu kamu bisa membuat dan kamu bisa apa? Terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran kita ini akan membuat atau akan percobaan dengan 3 penilaian yang ibu akan nilai, yaitu penilaian sikap, bagaimana kamu punya sikap di dalam kelompok, kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada tes setelah akhir pembelajaran. Yang ketiga adalah keterampilan, penilaian keterampilan. Kamu punya bahan, ada bawa kerjasama di dalam kelompok, itu yang akan ibu nilai. Nah, selanjutnya kita akan melihat video. Nah, perhatikan. Ini adalah kondisi air di sekolah kami. Airnya berwarna kuning dan berbau.
menjadi sangat kotor dan tidak dapat digunakan. Buatlah kamu pertanyaan mengenai video tadi yang telah kamu amati. Sudah lihat tadi videonya? Sudah. Tentang apa videonya tadi? Tentang air. Air apa? Kotor. Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Di kamar mandi di sekolah. Kamar mandi sekolah. Jadi air di sekolah bagaimana? Dia punya keadaan air di sekolah. Kuning. Kuning dan bau. Airnya kuning dan berbau. Sekarang setelah kamu nonton video tadi, buatlah pertanyaan. Tadi disuruh buatlah pertanyaan. Pertanyaan apa? Untuk video yang tadi kamu nonton. Ayo, siapa yang bisa? Dennis? Bagaimana supaya air itu bisa jadi bersih? Ya, bagaimana supaya air itu bisa jadi bersih? Siapa lagi? Siapa lagi yang bertanya? Atau sama pertanyaannya? Sama? Ya. Bagaimana cara supaya air yang di sekolah kita ini bisa jadi jernih? Kamu sering bilang ibu, air di kamar mandi itu kotor, berbau lagi. Nah, bagaimana cara supaya air yang di sekolah kita ini bisa jernih? Sama juga di rumah juga, kalau hujan turun pasti air pump itu apa? Kotor. Nah, jadi kita akan buat percobaan. Bagaimana supaya air ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Air di sekolah kita gunakan untuk keperluan di sekolah. Terus air yang di rumah bisa kita gunakan untuk keperluan di rumah juga. Nah, sekarang ada 3 sampel yang kamu siapkan. Harus siapkan yaitu air sekolah, air kotor dari rumah, dan yang ketiga ini air asin. Karena kita dikelilingi oleh laut, yang paling banyak airnya yaitu air laut. Air laut. Jadi kita coba dia, bisa jadi jernih, bisa jadi tidak bau, tidak asin lagi ke tidak. Kita akan buat percobaan. Nah, setelah itu buatlah kelompok. Kamu sudah tahu kelompokmu, sekarang buatlah kelompok. Kita akan berikan SKPD. Rancang dulu. Gambar dulu. Gambar dulu kamu punya rancangan untuk bikin alatnya. Rancang dulu. Lalu cari di internet. Cari di internet bagaimana cara untuk pembuatan kelompok 1 sudah selesai merancang? Sudah Ibu?
Kalau tidak bisa bicara pakai main. Waktu. Ibu. Bicara bisa sekali. Pratika, yang lain Pratika. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan untuk kami dari kelompok Cendrawasih. Aprilia Utuboi, Joyce Mumberi, Doli Maroke, Sonia Waromi. Judul pengamatan penyediaan air sederhana. Betul semua. Nomor 1, tisu dan kapas. Nomor 2, gelincir. Nomor 3, batu. Nomor 4, pasir. Nomor 5, arang. Nomor 6, pasir. Nomor 7, tisu dan kapas. Simpel air, air laut. Hasil pengamatan, data hasil pengamatan penjernihan air laut. Cadang air, sebelum air disaring, warna air bening, bau, rasa air, rasa asin. Sesudah penyaringan kedua, jernih, tidak bau, rasa asin. Sesudah penyaringan kedua, lebih jernih, tidak bau, rasa asin. Terima kasih untuk waktu yang kalian isi kuliah kita. Kelompok kupu-kupu 1 2 Dwi 3 Denis 4 Regita 5 Nadia. Judul membuat alat penjernihan air sederhana. Amal kapas, kedua tisu, ketiga gelincir, 4 batu, 5 pasir pantai, 6 arang, 7 air kotor. Ambil air kotor. Ambil air kotor. Sebelum air disaring, air berwarna kotor. Warna air kotor, bau tidak sedap. Sesudah penyaringan pertama, air masih kekuningan, bau tidak, rasa tidak. Sesudah penyaringan kedua, air menjadi bening, bau tidak, rasa tidak. Penyaringan kedua saja. Apakah ada perubahan warna air yang tertampung keluar dari proses penyaringan yang membuat? Jawab, ada. Apakah alat pendingin air sederhana ini berhasil menghilangkan air kotor? Jawaban berhasil. Hebat. Terima kasih kepada waktu yang diberikan. Ya, baik. Nah, tadi sudah Calvin ini. Tarik ini. Ya, terima kasih tadi sudah presentasikan hasil pembuatan dan percobaan tentang pembuatan alat penjernih air sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan berefleksi. Refleksinya yang pertama, keberhasilan apa yang sudah kalian capai dalam pembelajaran tadi? Keberhasilan apa? Kamu sudah bisa buat tadi, tak? Ya. Buat apa? Air.
baru buat ini. Pertama kali. Pernah bikin yang lalu? Tidak. Belum. Karena baru buat sekarang. Yang ketiga, adakah hal yang menurut kalian perlu diperbaiki? Tidak. Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Sekarang nanti kita akan evaluasi. Evaluasi itu penilaian dari penilaian sikap sudah, penilaian keterampilan sudah, sekarang penilaian pengetahuan. Ya, kembali ke Nona, aku tinggal di sana. Ibu bagi soal. Baca, baru jawab pertanyaannya. Menghadap ke depan semua. Jawab, ibu kasih waktu. Ibu, betul terhadap betul. Ibu kasih waktu 5 menit. Masih ingat atau tidak tadi yang baru ada pelajari? Ya. Jawab sudah. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Bawa ke depan sini. Kalian yang lengkap PD-nya. PD mas sendiri. Benar. Jawaban mas sendiri. Mari kita duduk lagi, kita akan buat kesimpulan. Sudah semua? Sudah. Ya. Jadi nanti persiapkan satu orang untuk kesimpulan. Dan tadi telah kamu pelajari. Siapa yang mau ini? Mas Tak? Siapa yang mau? Kesimpulan. Siapa yang belum masuk ke depan? Kesimpulan yang tadi kamu telah pelajari. Siapa? Tapi di sini. Ini siapa punya? Nama kelompok apa? Maria. Ayo. Tidak, ini baca kesimpulannya. Jadi kesimpulan saja. Kesimpulan saya. Kesimpulan kami. Depan. Maju ke depan. Kamu punya kamu tulisan. Kesimpulan kami. Kesimpulan kami jawaban proses pembuatan alat penjernih air sederhana. Setelah penyaringan kedua, air laut berwarna kuning dan bau sudah berkurang. Setelah penyaringan yang kedua, air tersebut berwarna bening dan sudah tidak berbau lagi. Ya, oke. Jadi kesimpulan dari kamu. Tadi kamu sudah ini. Sekarang ibu kasih simpulkan lagi. Jadi ini alat penyaringan yang kita buat ini, kita menggunakan berapa sampel air? 3. Air pertama air dari mana? Dari sekolah kita. Airnya bagaimana airnya? Warnanya? Warnanya kuning dan berbau. Kemudian yang kedua, air apa?
ini? Bisa tidak? Anda bisa bersihkan tidak? Setelah hasil kamu sudah membuat alat ini dan kamu sudah uji coba, bagaimana hasilnya? Sama air sekolah, air laut, dan air kotor. Berhasil atau tidak? Berhasil. Jadi hari ini bisa kita, kalau kita kekurangan air laut banyak toh? Iya. Kalau kita ada di tempat mana kita bisa bikin ini alat penyaringan ini yang di skala besar. Skala besar. Ini cuma sederhana. Kamu bisa, pernah dulu ibu kita ya SMP pada kasih ajar untuk cara penyaringan air ini. Mungkin kita mau minum baru airnya kotor sekali, pakai cara yang ibu. Mungkin di ember besar, ditusuk-tusuk pakai kain, baru pasir. Terserah, yang kamu sudah pelajari yang ini sederhana saja. Nanti apabila kamu sudah besar dan kamu kesulitan dengan air, bisa kamu saring air ini untuk kamu gunakan keperluan kamu sehari-hari. Jadi ibu harap kamu ingat terus ini pelajaran ini. Bisa? Bisa. Ya, itulah kesimpulan kita. Sebelum pelajaran kita akhiri, minggu depan hari apa lagi ada? Hari? Ini hari apa? Senin. Hari Rabu. Hari Rabu kita akan mempelajari tentang, ini kita sudah mempelajari pemisahan campuran secara filtrasi. Minggu depan kita akan apa ini? Kita akan pelajari tentang metode pemisahan campuran sublimasi dan destilasi. Itu pada hari Rabu. Untuk mengakhiri, satu orang pimpin dalam menyanyi dan berdoa. Ayo berdiri semua. Tunggu. Berdoa. Semua ya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa hari raya kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan bangga berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata sama yang gembira, mari kita bersukaria Siap, Kak. Memberitahu kepada ibu. 1, 2, 3. Selamat siang.